Kita lanjut bahas PTT Akasarapi episode 792. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat adegan yang telah ditampilkan oleh Raja Pluto membuat raut wajah putra Dewa Senshi langsung memucat, tubuhnya pun gemetaran dan kemudian dia berkata, "Kekuatan sihir dewa? Bagaimana mungkin? Bukankah di dalam dunia ini tidak ada satupun manusia yang bisa menggunakan kekuatan sihir dewa itu?" Sihir dewa sendiri merupakan metode penghancuran yang cukup membahayakan bagi banyak orang. Dan di antara orang-orang kuat di dalam dunia seribu besar, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan kekuatan sihir dewa, hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tapi tindakan Raja Pluto jelas telah mematahkan belenggu yang selama ini beredar. Tubuh dari Raja Pluto mulai terbakar dan kemudian kekuatan kegelapan, butiran-butiran pasir, sumber reinkarnasi, jejak primordial, semuanya berkumpul di dalam satu tubuh ini lalu berevolusi menjadi sinar cahaya cemerlang yang menerangi dunia bawah kegelapan. Hal itu juga menjadi semakin intens. Tidak lama kemudian, sinar cahaya itu pun meledak seketika. Gemuruh yang menggetarkan dunia pun bergema di dalam dunia bawah kegelapan. Hal ini telah mengguncang sepenuhnya. Cahaya itu pun menyambar langsung pada putra Dewa Senshi, Yuan Hu, dan juga Bafang Qijun. Kekuatan semacam ini telah menumbangkan kepercayaan di dalam tubuh mereka. Tapi, meskipun sihir dewa ini sangatlah luar biasa, namun harga yang ditampilkan terlalu menyedihkan. Semua orang pada saat ini telah berlindung. Pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah langit yang kemudian membuatnya terpaku. Perubahan di langit telah menjadi semakin mengerikan saja, membuat hati dari banyak orang berdebar dengan kencang. Keberanian dan juga tekad Raja Pluto telah memenangkan kekaguman di dalam hati orang-orang aliansi api abadi seperti Dewi Yoji dan juga yang lainnya. Ledakan dari sinar cahaya itu hanya berlangsung sekitar 10 detik saja. Namun tiba-tiba di langit telah muncul sebuah retakan yang besar seolah menghubungkan ke beberapa tempat yang tidak dikenal, dan itu sangatlah berbahaya. Detik berikutnya terdengarlah suara teriakan, "Ah, Pluto sialan!" Raungan ini sangat menyedihkan dan berasal dari pusat ledakan. Ketika semua orang mendongak ke arah langit, mereka telah menemukan bahwa sebenarnya Bafang Qijun yang merupakan salah satu orang kuat dari ras zat asing, tubuhnya masih ditutupi oleh jubah hitam, namun tidak bergerak sama sekali. Tampaknya orang ini telah mati di bawah tekanan sihir dewa. Sementara Yuan Hu sendiri yang juga masih menggunakan jubah berwarna hitam, sekarang cairan berwarna hitam telah menetes dari dalam tubuhnya. Wajah dari Yuan Hu telah menjadi sangat muram dengan niat yang gila. Jika bukan karena perlindungan kekuatannya yang luar biasa, pasti dia sudah runtuh dan menyusul kematian dari seorang Bafang Qijun. Sementara putra dewa sendiri, tubuh fisiknya telah hancur dan saat ini hanya menyisakan tubuh jiwa yang samar. Hal itu juga ilusi yang bahkan bisa padam kapan saja. Tidak ada seorang pun yang tahu seberapa mengerikan serangan yang telah terjadi hanya dalam kurun waktu 10 detik itu. Tapi situasinya benar-benar bisa dilihat dengan mata telanjang bahwa tingkat serangan semacam itu sangat mengerikan. Dengan kekuatan sihir dewa, Raja Pluto mampu mengalahkan 3 orang yang kekuatannya di setengah dewa sekaligus. 1 mati, 1 cedera, 1 cacat. Kekuatan sihir dewa memang luar biasa, tapi sayangnya hal yang ditampilkan Raja Pluto hanya bisa dianggap sebagai sihir dewa kecil, dan itu masih jauh dari kata sihir dewa yang sesungguhnya. Dewi Yoji yang memiliki informasi lengkap tentang kekuatan sihir dewa ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, di bawah kekuatan sihir dewa yang sesungguhnya, bahkan orang yang berada di setengah dewa tidak akan bisa mampu menghindari sepenuhnya. Meskipun begitu, kekuatan sihir dewa kecil sudah cukup untuk bisa melampaui semua teknik yang berada di level kuasi dewa. Hal ini menandakan bahwa sihir dewa
meskipun dalam level kecil, sungguh mengerikan. Sementara kekuatan sihir dewa yang sebenarnya mampu menghancurkan langit dan bumi, dan mungkin hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menyentuh level dewa sebenarnya atau level dosen. Yuan Hu dengan penuh kemarahan dia mengatakan, "Semut-semut sialan," yang kemudian dengan tubuhnya yang sudah terluka parah, dia pun menyapu langit selangkah demi selangkah, lalu mendatangi tubuh Raja Pluto yang sudah sekarat. Saat ini, Raja Pluto sudah tidak memiliki kekuatan kegelapan, kekuatan primordial, dan juga kekuatan yang lainnya. Bahkan vitalitas di dalam tubuhnya telah menurun drastis. Dia berada di ambang kehancuran. Hanya nafas terakhir yang tersisa dari Raja Pluto ini. Tidak lama kemudian, Yuan Hu telah tiba di hadapan Raja Pluto dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya sambil mengatakan, "Biarkan aku memberikanmu tumpangan menuju neraka yang sebenarnya." Setelah mengatakan hal seperti ini, ujung jari dari seorang Yuan Hu secara perlahan menembus kulit dari Raja Pluto. Kekuatan jahat yang sangat gila kemudian mengamuk pada tubuh Raja Pluto ini yang dengan cepat akan menduduki tubuh sang raja. Melihat adegan seperti itu membuat Raja Binatang Buas hanya bisa meraung dengan keras. "Dasar orang jahat yang tidak tahu malu!" Raja Binatang Buas hendak menghentikan apa yang dilakukan oleh Yuan Hu, tapi dia juga telah kehabisan kekuatan di dalam tubuhnya setelah semuanya disalurkan ke dalam tubuh Raja Pluto sebelumnya. Dan kali ini semua orang seperti Dewi Yoji dan juga yang lainnya hanya bisa menyaksikan tubuh Raja Pluto disiksa oleh kekuatan jahat dari seorang Yuan Hu. Kita berpindah pada bagian bawah dari tempat ini yang tidak lain merupakan kota dunia bawah kegelapan yang sebenarnya. Iblis Xiaoyan dan juga Tetua Agung Xiaoyin telah berhasil masuk ke dalam tempat itu menggunakan token dunia bawah yang diberikan oleh Raja Pluto. Mereka berdua pada saat ini telah mengikuti sebuah jalan rahasia dan kemudian tiba di suatu tempat tertentu yang kali ini ditutupi oleh formasi segel warna-warni. Hal itu membuat garis keturunan klan Xiao di dalam tubuh dari Xiaoyan dan juga Tetua Agung Xiaoyin bergejolak tidak terkendali. Pandangan mata dari keduanya langsung berbinar. Xiaoyan kemudian berkata, "Apakah ini yang disebut sebagai dunia bawah terkunci oleh surga?" Tetua Agung Xiaoyin yang berada di sebelah dari Xiaoyan bahkan telah menangis terseduh-seduh. Orang yang tertidur di balik segel warna-warni tersebut adalah orang-orang kuat dengan pusat kekuatan tertinggi di dalam klan Xiao dari masa lalu. Xiaoyan mencoba untuk memeriksa segel warna-warni dan kemudian dia mengatakan, "Jenis segel ini sepertinya ada yang tidak beres. Bahkan api suci dan juga kekuatan iblis yang aku miliki semuanya seolah-olah telah ditelan ketika bersentuhan dengan segel warna-warni ini." Tetua Agung Xiaoyin melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Coba kau gunakan pedang pembunuh dewa dan juga api suci yang kau miliki." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan langsung menarik pedang pembunuh dewa yang berada di punggungnya. Lalu dia pun menuangkan kekuatan reinkarnasi dan juga kekuatan api suci pada pedang pembunuh dewa ini. Bahkan kuali dewa api sekarang juga telah dimunculkan oleh Xiaoyan dan dia juga mengalirkan kekuatan api suci serta kekuatan reinkarnasi di dalam dirinya. Tidak lama kemudian, kuali dewa api dan juga pedang pembunuh dewa semuanya telah dikerahkan bersama-sama. Hal itu tiba-tiba saja membuat dunia gelap yang telah ditutupi oleh segel warna-warni kali ini berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Dan situasi yang berada di dalamnya terus berubah. Hal ini membuat pandangan mata dari Xiaoyan dan juga Tetua Agung Xiaoyin dipenuhi ketegangan luar biasa. Karena orang yang tertidur di balik segel warna-warni yang akan menentukan nasib semua orang di dalam dunia bawah kegelapan ini. Kita berpindah ke tempat dari Raja Pluto berada. Kekuatan jahat dari Yuan Hu yang cukup mengerikan kini dengan cepat mengikis sisa kekuatan hidup dari seorang Raja Pluto. Dengan erosi tersebut, aura kematian di dalam tubuh Raja Pluto benar-benar melonjak.
Pandangan mata Raja Pluto secara perlahan tertutup, yang kemudian dia pun berkata, "Aku benar-benar rela mati dengan cara seperti ini. Setidaknya aku telah maksimal untuk melindungi orang-orang dari klan Xiao." Mendengarkan ucapan dari seorang Raja Pluto membuat Yuan Hu kemudian tertawa terbahak-bahak. Raja Pluto, pada akhirnya pertempuran ini masih kita yang menang. Niat jahat yang luar biasa terpancar dari dalam tubuh Yuan Hu ini, dan kemudian dalam sekejap hal itu pun memancar pada seluruh tempat ini. Sementara di sisi lain, Raja Kegelapan Xiao Yunming telah berhasil mengalahkan kadal jahat ajaib. Dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah bawah. Dia telah menemukan situasinya menjadi sangat menegangkan. Dia kali ini juga sudah terluka dan tidak banyak yang bisa dia perbuat. Bahkan untuk menyelamatkan Raja Pluto, Raja Kegelapan Xiao Yunming sudah tidak memiliki harapan. Mengikuti gerakan dari seorang Yuan Hu yang tidak terduga, hati banyak orang dari aliansi api abadi saat ini telah menciut. Selanjutnya, Yuan Hu pun mengatakan, "Raja Pluto, klan Xiao, mulai sekarang kalian semuanya akan berakhir menjadi tawanan ras jahat asing." Kekuatan hisab yang tidak ada habisnya dipancarkan dari dalam tubuh Yuan Hu ini, dan bahkan hal itu sampai membentuk pusaran jahat yang mendistorsi segalanya, melahap kekuatan Raja Pluto dan juga yang lainnya. Lalu hal seperti ini diubah menjadi kekuatan paling murni untuk memulihkan dan juga memperbaiki luka-luka di dalam tubuh dari seorang Yuan Hu. Putra Dewa hanya bisa terdiam menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yuan Hu tersebut. Dan dia saat ini juga merasa cukup senang karena pada akhirnya semua orang dari klan Xiao di dalam tempat ini maupun aliansi api abadi akan berakhir. Tapi detik berikutnya, sebuah adegan yang cukup mencengangkan bisa dirasakan oleh semua orang karena tiba-tiba saja suhu yang berada di dalam dunia bawah kegelapan ini berubah menjadi sangat panas. Aura kehidupan kuno secara perlahan muncul dari bawah tanah, dan sumber itu berasal dari bagian inti dunia bawah kegelapan ini. Tiba-tiba saja sebuah menara raksasa muncul dari bagian inti dunia bawah kegelapan ini, dan kemudian di dalamnya terdapat 3 peti mati. 2 di antaranya tampaknya telah terpengaruh oleh kekuatan dari pedang pembunuh dewa dan juga kuali dewa api. Saat ini peti mati tersebut telah tersentuh oleh kekuatan pedang pembunuh dewa dan juga kuali dewa api, lalu memancarkan hawa panas yang luar biasa dan membuat seluruh dunia berubah warna. Pandangan mata dari Yuan Hu segera berkedut. Rasa takut akan kematian muncul di dalam hatinya kali ini ketika dia menyaksikan 3 peti mati yang berada di dalam menara raksasa. Salah satu dari 3 peti mati itu sudah kosong. Yang detik berikutnya gelombang energi telah membakar dan juga mengamuk di dalam tempat ini. Tidak lama kemudian, salah satu sosok telah keluar secara perlahan. Hal itu membuat Yuan Hu tiba-tiba saja mengatakan, "Kau sebenarnya adalah Raja Suci." Detik berikutnya, 1 peti mati lagi juga telah kosong, dan selanjutnya 1 sosok juga telah kembali muncul di samping Raja Suci. Hal itu membuat putra dewa segera berkata, "Xiao Tianming." Kedua orang ini merupakan orang yang luar biasa dari zaman kuno, dan kekuatannya telah mencapai puncak setengah dewa. Raja Suci menatap tajam pada putra dewa dan juga Yuan Hu. Sementara Xiao Tianming tiba-tiba saja mengatakan, "Yuan Hu, aku tidak menyangka bahwa kau sangat berani menyentuh orang-orang dari klan Xiaoku. Karena saat ini aku telah muncul, maka aku tidak akan pernah membiarkan orang jahat sepertimu bisa meloloskan diri dari dalam tempat ini." Baru saja Xiao Tianming akan bergerak untuk melenyapkan seorang Yuan Hu, tiba-tiba saja api telah membumbung tinggi dari dalam tubuh Raja Suci. Hal itu dipenuhi warna cemerlang yang telah menyinari langit dan bumi. Raja Suci berjalan di udara dengan sangat tenang, dan kemudian kekuatan dari dalam tubuhnya memiliki hawa yang bisa menggetarkan jiwa semua orang.
Melihat kemunculan Raja Suci ini membuat Raja Pluto yang tadi hampir mati telah memiliki semburan lega dalam pandangan matanya, dan kemudian dia mengatakan, apakah pada akhirnya kuali Dewa Api dan juga pedang pembunuh dewa berhasil membangunkan mereka? Xiaoyan kemudian berteriak, "Senior, Anda tidak boleh membiarkan mereka berdua meninggalkan tempat ini, karena mereka penjahat sebenarnya yang telah menyakiti orang-orang dari Clan Xiao." Raja Suci dan juga Xiao Tianming ketika mendengarkan teriakan dari seorang Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Raja Suci pun mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, karena mereka tidak akan pernah bisa pergi kemanapun." Raja Suci pun melambaikan tangannya, dan kemudian pedang pembunuh dewa ini telah langsung muncul di telapak tangan itu. Sementara Xiao Tianming juga telah melambaikan tangannya yang kali ini memegang kuali Dewa Api. Kedua senjata itu pun bersinar dengan cara yang sangat menyilaukan. Lalu dalam seketika hal itu memusnahkan kekuatan jahat di dalam tempat ini. Menyaksikan fluktuasi energi yang cukup menakutkan, Yuan Hu masih mencoba menekan ketakutan ini, dan kemudian dia berteriak, "Aku tidak percaya bahwa sebenarnya kalian belum mati. Tidak kusangka pengepungan dari orang-orang raja dan malaikat dan juga pusat dunia manusia sepertinya masih kurang." Raja Suci dengan mata yang sangat tajam, dia pun berkata, "Aku adalah leluhur api, dan aku akan melenyapkan segala hal buruk yang berada di dalam dunia ini." Pedang pembunuh dewa di tangan Raja Suci kali ini telah kembali memancarkan sinar yang sangat menyilaukan, dan kemudian ukurannya pun berubah menjadi pedang raksasa. Kekuatan kuno yang tidak terhitung jumlahnya juga menyebar dari dalamnya. Hal itu segera tersapu ke arah seorang Yuan Hu. Fluktuasi semacam ini telah membuat hawanya sangat membara. Bahkan sebelum Yuan Hu terkena serangan dari pedang pembunuh dewa, tubuhnya mulai bergetar hebat. Sumber kekuatan di dalam dirinya telah mulai rusak, dan kemudian dia menyemburkan cairan berwarna hitam. Di sisi lain, Xiao Tianming juga telah menggunakan kuali Dewa Api, di mana kekuatannya telah langsung ditujukan kepada putra dewa. Namun, sebelum kedua serangan itu mengenai tubuh dari mereka berdua, tiba-tiba saja langit terbelah. Fluktuasi energi yang agung muncul dari dalamnya, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang kemudian menangkap tubuh dari seorang Yuan Hu. Lalu, sebuah suara terdengar dari dalamnya, "Xiao Yuntian, Raja Suci, Xiao Tianming, suatu hari nanti kebencian ini akan diselesaikan cepat atau lambat." Tubuh dari Yuan Hu yang telah ditangkap oleh tangan raksasa itu kemudian dibawa pergi dan menghilang dalam seketika. Sementara di sisi lain, lubang hitam juga telah muncul, di mana saat ini sebuah kekuatan yang sungguh menakjubkan muncul dari dalamnya, lalu menarik tubuh dari putra dewa, yang kemudian sebuah suara juga terdengar, "Clan Xiao, kalian benar-benar sangat sulit untuk dimusnahkan." Tubuh jiwa dari seorang putra dewa kali ini juga telah hilang. Pandangan mata dari Raja Suci dan juga Xiao Tianming telah berubah menjadi sangat tajam. Mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, itu sebenarnya adalah pemimpin ras jahat asing dan juga pemimpin pusat dunia manusia. Xiaoyan kemudian menarik nafas dalam-dalam dan juga lega karena mengetahui kedua orang yang luar biasa itu telah dibawa pergi dari dalam tempat ini, yang artinya sekarang semuanya telah selesai. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan kembali melihat ke arah menara raksasa, terutama dia terfokus pada salah satu peti mati yang masih belum terbuka. Ketika pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah tempat itu, seolah-olah Xiaoyan bisa merasakan adanya jejak dari mantra api yang luar biasa di dalam peti mati tersebut. Xiaoyan tiba-tiba saja mendekati Xiao Tianming dan juga Raja Suci sambil mengatakan, "Junior Xiaoyan memberikan hormat kepada senior Xiao Tianming, dan aku adalah murid dari Raja Suci. Salam hormat, Guru Raja Suci." Raja Suci pun hanya tersenyum ketika melihat ke arah Xiaoyan, sementara Xiao Tianming tiba-tiba saja mengatakan,
Keturunan dari klan Xiaoku memang luar biasa. Tidak kusangka bahwa di dalam klan Xiao akan bisa melahirkan keturunan yang berbakat sepertimu. Setelah mengatakan hal seperti ini, raut wajah Xiao Tianming kemudian berubah menjadi muram. Zhou Yan kemudian bertanya, "Senior, apakah kau telah mencium aura dari orang itu?" Setelah bertahun-tahun lamanya, kali ini Xiao Tianming bisa mencium aura dari Raja Petir melalui tubuh dari Zhou Yan, dan kemudian bayangan-bayangan tentang Raja Petir ini telah berkecamuk di dalam benak seorang Xiao Tianming. Detik berikutnya Xiao Lingshan segera meluncur dan kemudian dia segera mengatakan, "Kakak, sebenarnya dia." Pada akhirnya Xiao Lingshan pun langsung menangis. Melihat hal seperti ini membuat Xiao Tianming kemudian mengatakan, "Adikku, kau tidak perlu menangis. Ceritakan saja padaku bagaimana keadaannya. Sekalipun itu adalah hal yang sangat buruk, aku sudah siap mendengarkan kabar tentangnya." Xiao Tianming mengusap dahi dari Xiao Lingshan dengan penuh kasih sayang. Namun, di balik hal ini, jelas semua orang bisa merasakan niat yang sangat menakutkan dari seorang Xiao Tianming. Xiao Lingshan secara perlahan kemudian melakukan penjelasan. Raja Petir belum lama ini telah berhasil keluar dari reinkarnasinya. Namun, dia telah difitnah oleh seseorang yang kemudian ditangkap oleh kerajaan malaikat. Berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan, mereka yang telah memfitnah Raja Petir adalah salah satu dari 4 penjaga raja asing. Tapi orang itu telah berhasil dilenyapkan oleh Raja Kegelapan, sehingga kita tidak mempunyai bukti apapun bahwa merekalah yang melakukan kejahatan ini. Mendengarkan ucapan dari Xiao Lingshan membuat Xiao Tianming dipenuhi kemarahan, dan kemudian dia mengatakan, "Kerajaan malaikat lagi." Fluktuasi energi yang sangat menakutkan terpancar keluar dari dalam tubuh Xiao Tianming. Hal ini membuat Raja Suci hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia pun mengatakan, "Xiao Tianming, tenangkan dirimu. Jika sampai aura kemarahan ini dikeluarkan sepenuhnya, maka dunia bawah kegelapan mungkin akan hancur." Xiao Tianming hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia mengusap kepala dari Xiao Lingshan sambil mengatakan, "Terima kasih banyak atas kerja kerasmu selama ini, dan masalah yang telah ditimbulkan oleh orang-orang jahat itu tidak akan berakhir dengan mudah. Selain itu, meskipun kita telah keluar dari dalam peti mati, tanah dunia bawah kegelapan ini masih memiliki sistem pengawasan dan juga keseimbangan yang sempurna. Selain itu, aku juga cukup khawatir bahwa peti mati yang belum terbuka itu masih akan membutuhkan banyak waktu, dan mungkin kita hanya bisa menunggu di dalam tempat ini, karena jika kita keluar, sudah tidak ada tempat di dunia luar sana yang bisa kita tuju." Zhou Yan kemudian menimpali, "Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang tempat. Setelah meninggalkan dunia bawah kegelapan, Anda bisa pergi menuju aliansi api abadi, dan saat ini kekuatan aliansi api abadi sudah sangat besar. Jika ditambahkan dengan kekuatan para senior, hal itu mungkin bisa bersaing dengan kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia." Xiao Tianming dan juga Raja Suci saling berpandangan. Mereka terkesima dengan tindakan Zhou Yan lalu berkata, "Aliansi api abadi sangat bagus." Raja Kegelapan dan juga Tetua Agung Xiao Yin kali ini telah melindungi tubuh jiwa dari seorang Raja Pluto, di mana Raja Pluto tiba-tiba saja mengatakan, "Zhou Yan, aku sebenarnya juga bersedia bergabung dengan aliansi api abadimu." Kekuatan Raja Pluto saat ini telah turun drastis setelah dia menggunakan kekuatan sihir dewa. Awalnya kekuatannya berada di tahap akhir setengah dewa, namun kali ini telah turun drastis menjadi tahap awal reinkarnasi ke-9. Luka yang dimiliki oleh Raja Pluto ini mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dipulihkan. Untuk sementara situasi di dalam tempat ini menjadi cukup sunyi. Detik berikutnya pandangan mata Raja Suci melihat ke arah Dewi Yoji yang merupakan istrinya. Sang Raja Suci kemudian meluncur ke arah Dewi Yoji, dan kemudian dari dalam tubuhnya langsung memancarkan kekuatan api yang luar biasa. Bahkan api itu langsung mengembalikan penampilan asli dari dunia bawah kegelapan ini. Zhou Yan, Cailin, dan juga Yun Yun yang sekarang juga telah berkumpul ketika menyaksikan kekuatan api yang luar biasa itu hanya bisa mengatakan, itu sebenarnya adalah api suci peringkat kedua.
Sambil memeluk Dewi Yoji, pandangan mata Raja Suci melihat ke arah Soyen. Sambil tersenyum dia mengatakan, meskipun ini adalah api yang luar biasa, tapi selalu ada sesuatu yang hilang. Jika tidak, kekuatanku pasti. Xiao Tianming kemudian mengatakan, sudahlah, jangan berkata seperti itu. Mungkin ini semuanya adalah takdir. Bocah Soyen, mari, ikutlah bersama dengan diriku. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen cukup ragu, dan kemudian kedua istrinya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Membuat Soyen pada akhirnya mengikuti Xiao Tianming. Kali ini dia diajak untuk kembali menuju menara raksasa. Di dalam tempat itu terdapat misteri yang tidak berujung. Sebuah kilauan yang cukup menakjubkan meluap keluar dari dalam peti mati yang masih tersegel dan juga belum terbuka itu. Bahkan gelombang yang mengejutkan semua orang kali telah bisa dirasakan. Soyen tidak bisa menahan diri untuk langsung bertanya, "Senior, sebenarnya apa yang telah terjadi dengan penghalang segel ini?" Xiao Tianming mengenang masa lalunya dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Raja Pluto dan juga Raja Kegelapan telah membawa diriku serta tubuh-tubuh lain yang telah terluka. Lalu tetua tertinggi Xiao Tianyuan dan juga pemimpin yaitu Xiao Yuntian, mereka bergandengan tangan untuk menyegel kekuatan hidup yang melindungi kita. Dan selama bertahun-tahun ini ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mencoba mengikis penghalang segel yang telah dibentuk oleh Xiao Yuntian dan juga tetua tertinggi Xiao Tianyuan. Namun Raja Suci mengaktifkan kekuatan di dalam dirinya sehingga terbentuklah penghalang segel, dan hal itu membutuhkan token dari tetua tertinggi Tianyuan serta token Raja Suci untuk bisa memecahkannya. Token itu sendiri adalah pedang pembunuh dewa dan juga kuali dewa api yang kau miliki. Soyen kemudian mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Lalu senior, kekuatan hebat apa yang telah mencoba mengikis kekuatan segel di dalam tempat ini? Mungkinkah itu adalah kekuatan ras jahat asing atau mungkin pusat dunia manusia?" Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya lalu berkata, "Tidak, sepertinya itu bukan kekuatan mereka. Bahkan aku sendiri tidak mampu memahami level dari kekuatan ini. Tapi sudahlah, ayo, ikutlah bersama dengan diriku dan kesempatan ini akan menjadi milikmu." Sambil melirik Soyen, keduanya pun masuk ke dalam menara raksasa. Di dalam tempat ini, Soyen bisa merasakan kekuatan yang cukup luar biasa, dan itu semacam kekuatan dari rumah dewa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal baik apa yang akan didapatkan Soyen di dalam menara raksasa ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.